Oke, jadi sebenarnya saya terinspirasi dengan apa yang Bapak lakukan. Saya ngelihat Bapak nyoba-nyoba bangun jam 4, ngomong jam 4 gitu ya. Nggak ada yang dengerin juga nggak masa bodoh gitu ya. Saya terinspirasi kenapa? Karena ini tidak ada aturannya. Satu, kedua juga tidak ada presidennya. Nah, yang saya tertarik adalah saya mulai Bapak adalah yang ke-75, Pak. Narasumber yang Wow. ke-75 dalam waktu ini minggu keempat hari Senin. Jadi Gila. 19 hari. Minggu pertama saya sehari 2 kali, minggu kedua 4 kali, minggu ketiga, minggu kemarin saya coba daya tahan saya seminggu itu 8 sampai 10 kali, Pak, termasuk Zoom. Karena saya masih ada meeting dengan staff. Saya pengen coba dan itu luar biasa, Pak, luar biasa. Nah, minggu ini mulai ketemu sesuatu, ada ide seperti begini, ada ide seperti ini, kita mulai coba-coba gitu, Pak. Tapi yang paling saya diingatkan kemarin adalah dari Pak Denny Santoso. Pak Denny Santoso mengatakan, Pak Anton, setelah talk show dengan saya, Pak Anton dapat dapat tanya-tanya nggak ini mau ikut? Saya bilang iya. Lalu bagaimana? Ya ikutnya saya tunjukin, ya udah ke Pak Denny aja. Lalu saya ingat ke Pak Tan juga. Kita berapa kali muncul, terus orang nanya, Pak Anton saya mau daftar ke Pak Tan punya. Ya udah, sana aja. Ini nomornya gitu ya. Nah, saya nggak tahu itu ke sana apa enggak. Nah, Pak Denny bilang, jangan Pak Anton, saya juga susah. Itu belum tentu orang ditunjukin jalan ke sana, suruh nyebrang, belum tentu mau nyebrang. Pak Anton tangkep, Pak Anton tangkep, nah ini. Nah, saya mulai nyoba. Kaget, Pak. Lumayan gitu kan. Wis, ternyata ada. Cuma kan saya bilang, Pak, minta Yeni, Pak, bantuin gitu kan. Supaya nanti paling tidak saya bisa bisa sekarang ini saya lagi nyoba hal-hal yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah dicoba sebelumnya, di buku belum pernah ada gitu ya. Saya pengen nyoba. Yang menariknya adalah ternyata gara-gara COVID ini semua berubah. Ya. Aturan itu adalah yang tidak diatur, Pak. Jadi Mm-mm. the rule is no rules. Itu as simple as that. Tidak ada aturan, tidak boleh ngomong di Instagram lebih daripada 60 menit. Ya udah habis kita cetek lagi, jalan lagi gitu ya. Keren, Pak, keren, keren. Dan yang luar biasanya lagi adalah yang bisa dengerin ini dari mana-mana, Pak. Betul. Dari Aceh sampai Jayapura. Literally seperti begitu. Waduh, saya bilang luar biasa. Kalau saya biasa pergi kemana ya satu tempat itu aja. Tempat Surabaya saya bisa bikin dari pagi, siang, sore. Ya orangnya itu aja. Tapi begitu online begini, waduh, unbelievable. Pak, sorry, saking semangat nih, Pak. Silakan, Silakan, Pak. silakan, silakan. Over to you. Sudah. Pembukaan itu aja dulu, Pak. Tapi saya seneng nih. Jadi saya, ini cerita sedikit Pak Anton. Jadi Ya, saya mulai dari kena COVID, saya mulai dari stres, mulai jalan ya. Nah ini ada Jerry. Hai Jerry. Jadi ini baru kenal 25 tahun sama Jerry itu. Jadi saya ini pada suatu saat tiba-tiba berpikir ya udahlah kita coba bikin seminar gitu. Jadi akhirnya saya bikin seminar. Jadi tanggal 14 April itu pertama kali saya bikin seminar. Target saya 100 peserta bayar gitu ya. Pokoknya harus 100. Ternyata bisa 150 ya. Habis tanggal wah, 14, tanggal 16. Nah, tanggal 16 tuh saya minta, kebetulan kelihatan Pak Anton tuh. Saya minta tolong Pak Anton untuk ikut bicara 15 menit di acara sesi. Jadi di depan dia bicara 5 menit atau 10 menit, di belakang 15 menit ya. Dan yang menurut saya luar biasa itu satu hal ya. Ternyata hasil review Pak Anton dan saya itu nilainya sama, 9,3 out of 10. Loh, keren nggak? Keren gitu ya. Keren Paul. Jadi saya bilang, wah ini keren ini ya. Jadi mengilhami banyak orang gitu. Jadi lalu setelah tanggal 16 minggu depannya saya bikin seminar lagi, saya bikin seminar lagi. Dan mungkin ini adalah seminar saya yang saya nggak tahu ke-8 atau ke-9 ya, di antara yang publik dan yang non publik gitu. Jadi sebenarnya besok ini sebenarnya saya bikin seminar dengan tim Sandler. Kita bicara tentang selling in the COVID time gitu ya. Jadi menjual, produktivitas menjual. Nah, besok lusa saya bicara lagi tentang the power of you ya.
Nah, ini seminar demi seminar kita lewati. Dan setelah The Power of You, saya berhenti bikin seminar yang 200 orang, 300 orang, Pak. Sama sekali berhenti. Saya mau bikin seminar yang cuma 24 peserta. Tapi saya jual 800.000. Jadinya kayak apa, saya juga enggak tahu. Saya belum pernah gitu. Ya. Laku apa enggak, ya enggak tahu. Pokoknya saya set maksimum 24 peserta, satu orang 800.000 selama 1 hari penuh. Ya. Loh Pak, nggak bosen 1 hari penuh? Ya mungkin, nggak tahu, kita coba. 19 nanti kita coba itu, Pak. Jadi ini contoh, ya ini contoh. Dan nanti tanggal 10 Juni saya bikin lagi TOT khusus untuk orang yang mau berbicara di depan screen gitu. Ya, jadi ini saya mau nyoba dengan jumlah kecil, dengan jumlah besar ya. Saya sudah nyoba seminar dengan 368 orang waktu itu dan jalan dengan bagus ya. Kita coba bagaimana engage selama 3,5 jam orang itu masih senang melihat TV padahal itu adalah pekerjaan yang membosankan. Jadi ini pikiran saya. Jadi kira-kira begitu Pak Anton. Iya, keren Pak, keren. Saya copy dari Bapak itu tadi. Coba aja, eksperimen aja, coba ini, coba itu, toh tidak melanggar aturan gitu ya. Dan lagian juga aturannya itu kan tidak ada gitu ya. Dan saya melihat lagi, saya mulai menyebarkan virus ke teman-teman. Saya bilang, teman-teman, ayo, kalau kalian itu stres, itu karena salahnya kamu. Tapi kalau kalian tidak bisa melakukan sesuatu, itu jadi mubazir. Mau sukses setelah COVID ini ditentukan dengan sekarang. Mau ngapain? Wow. Terus mereka bilang, jadi kita disuruh apa? Saya bilang, jadi seperti kayak saya, ngomong sendirian di live Instagram. Oh mulai Pak, mulai. Yang ini punya koneksi ke sini, punya koneksi ke sini. Jadi sekarang ini bisa dibayangkan, yang tadinya melihat saya itu banyak, bisa 100, 200, karena nggak ada yang dilihat, Pak. Yang lain nggak ada live. Sekarang yang nge-live-nya banyak, Pak. Nge-live-nya banyak. CNBC, iya, itu TV-TV juga nge-live gitu ya. Menurut saya itu luar biasa. Kemarin saya cerita ke Pak Robert, saya bilang, Pak Robert, gimana nih radio? Ya kan radio kita didengarnya di mobil katanya. Nah itu juga kena Pak. Sesuatu yang kita nggak pernah pikirkan. Mendadak sekarang di handphone kita bisa lihat sesuatu yang kita tentukan. Kita mau ngapain gitu kan? Kita mau lihat oh ini Pak Tan. Kita mau nonton Pak Tan gitu ya. Waduh itu luar biasa. Pak saya mau dengar ke Bapak ini satu cerita. Yang saya melihat menurut Bapak yang cocok yang mana ya Pak? Saya ngelihatnya ini The Power of You. Betul Pak. Jadi saya cerita dulu. Kenapa saya bikin The Power of You? Saya melihat banyak partner bisnis saya, karyawan dan perusahaan-perusahaan saya yang di jauh ya. Itu beberapa manajer dan karyawannya itu stres. Ini cerita di belakang. Jadi akhirnya saya mikir bahwa saya akan pembicara gitu ya. Kenapa enggak mereka saya ajak? Dulunya kan enggak mungkin karena jauh terbang dan kelasnya harus besar, sewa hotel harus mahal. Sehingga terpikirlah mendesain sebuah seminar terutama untuk memotivasi para peserta ya, karyawan kita ya. Karena kalau kita tidak memotivasi dia, mereka enggak mungkin akan mau bergerak di masa COVID ini. Jadi saya desainlah seminar yang disebut The Power of You. Originally, seminar ini saya pakai untuk internal kita, Pak. Jadi, buat teman yang tahu, ini buat karyawan, partner, dan lain-lain, sudah saya jalankan di tanggal 28 lalu. Gitu. Tetapi saya pikir tidak ada salahnya, karena responnya bagus banget, kita jual secara publik. Gitu. Jadi, kita jual secara publik dengan 3 pembicara. Akhirnya jadilah The Power of You yang menurut saya critically very important. Kalau perusahaan Anda itu orangnya sedang stres, ya dimasukin ini supaya dia semangat. Kalau orang Anda sudah semangat, dikasih ini untuk pembenaran diri dan memanfaatkan supaya mau memotivasi diri dengan lebih baik. Nah, kontennya itu 3, Pak. Yang satu disebut The Power of You. Jadi saya yang opening dulu, ya saya bicara tentang keadaan. Lalu Pak Andi bicara tentang The Power of You, yaitu kalau kita sedang sumpek dan kita mencari solusi, jangan mencari keluar, carilah ke dalam.
Ya, karena solusi itu adanya di dalam, bukan di luar gitu ya. Nah, ini cerita tentang the power of you. Jadi bagaimana kita bisa menguatkan diri kita untuk mencapai hasil yang paling optimum. Ini disebut the power of you. Ini satu bagian ya. Nah, ini 1 jam, Pak, 50 menit ya. Lalu Pak Mademuku itu akan berbicara tentang enjoy your job and maximize your work performance. Performance kerja Anda yang masih bisa, ya semua bisa ya. Itu ayo maksimumkan ya. Lalu nikmatilah pekerjaan sekarang ini. Jadi ini elemen yang penting ya. Nikmatilah pekerjaan Anda dan maksimumkan kualitas dan produktivitas Anda. Ini Pak Mademuku akan berbicara tentang ini selama 45 menit kira-kira. Saya akan berbicara 1 jam ya dengan judul Transform Yourself. Ya. Jadi kalau saya melihat Pak Anton tadi sekarang, ini terjadi transformasi total menurut saya. Ya, ini menjadi transformasi. Jadi bagaimana kita seperti kupu-kupu dan kepompongnya, ya harus transformasi diri. Karena nggak ada pilihan lain. Ya, sekarang zaman sudah berubah. Apakah Anda pikir 6 bulan lagi tidak berubah? Apakah Anda pikir 6 bulan lagi karyawan Anda bukan sudah sekarang jagoan dengan mainan Zoom dan IG Live? Kalau Anda ketinggalan, Anda celaka. Nah, apa saja langkah-langkah untuk melakukan transformasi diri? Dan yang disebut transformasi diri itu seperti apa? Ini penting sekali menurut saya, gitu loh. Jadi, seminar saya dari hari pertama, waktu saya bicara tentang developing work from home skill, ya, for manager, saya selalu bilang, money back warranty policy. Anda nggak puas, bilang nggak puas, uang kita kembalikan. That's it. Ya. Itu ada yang tanya sama saya, Pak, kalau saya puas tapi saya bilang tidak puas, Bapak masa tahu saya puas atau tidak? Saya bilang, kalau kamu cukup rendah diri untuk menipu saya cukup rendah hati untuk mengembalikan uangmu, nggak apa-apa. Ya. Karena menurut saya, kita ini bekerja dengan sepenuh hati. Saya akan memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Ya, jadi saya merasa, dan ini saya yakini karena seluruh karyawan saya suruh ikut gitu ya. Saya yakini bahwa ini baik dan bermanfaat untuk karyawan kita. Dan kalau kita tidak bisa memberikan yang terbaik, buat apa kita memberikan sesuatu? Ini menurut saya ya. Di zaman ini begitu banyak free seminar. Bapak cari 20 free seminar hari ini, ada 20 free seminar gitu loh ya. Dan kita tetap jualan, dan kita tetap laku, dan kita jual 200.000. Dari hari pertama, tidak pernah kita kasih diskon, gitu. 200.000. Kecuali kalau Anda beli banyak, ya, beli 20, beli berapa, kita kasih diskon. Tapi sebetulnya yang penting buat saya adalah, apa Anda sekarang harus memilih mana? Saya sedang mempertimbangkan untuk ikut seminar 2 hari di MIT yang harganya Rp4.000. $4.000. $4.000. True story, Pak. True story. Ya, $4.000. 2 hari. Sekarang ini terjadi polarisasi. Buat mereka yang mau bayar mahal, mereka akan memilih benar gitu ya. Sedangkan yang mau gratis, monggo, silakan, enggak apa-apa. You pay peanuts, you get monkey. That's up to you gitu ya. Ini pikiran saya sih, pikiran saya. Tapi kami merasa benar-benar yakin bahwa Anda bayar 200.000, kami memberikan value yang jauh lebih daripada apa yang Anda bayarkan. Sehingga kami bilang money back warranty policy. Itu Pak. Keren, keren. Tapi memang sekarang itu kemarin ada yang tanya, Pak, kita belajar itu yang seperti apa sih? Belajar itu di mana? Sekarang itu menjadi everything is available. Saya bilang bedanya cuma satu. Satu adalah kalau ada gurunya yang ngomong dengan yang tidak ada gurunya yang ngomong, itu beda. Kita belajarnya adalah belajar cuma dengerin orang, atau kita belajarnya dengerin orang yang dari orang yang benar gitu kan. Orang yang guru tadi yang saya bilang. Itu aja sudah beda, Pak. Makanya saya seru-seruan nih, pengen nyoba sesuatu yang tidak pernah dilakukan gitu ya. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Seru juga. Tadi hari ini saya mulai jam 3 untuk pertama kali saya live dari TX Travel, dari Instagramnya TX Travel. Instagramnya TX Travel, judulnya apa? Kangen jalan-jalan. Kangen jalan-jalan. 70%. Saya kangen, Mbak. 70% orang yang di sana live, itu nanyanya cuma satu.
kapan bisa jalan lagi? Kapan bisa jalan? Udah, aduh Pak. Nah, mulai besok jadi mulai hari ini saya undang tour leader yang cerita. Kamu bawa tour seperti apa? Ya kita sekarang apa ya namanya brainwash orang-orang yang lagi pengen jalan-jalan, kangen jalan-jalan dengan cerita jalan-jalan gitu ya. Dari siapa? Dari real person, real tour leader gitu ya. Itu luar biasa Pak, luar biasa Pak. Nanti kalau ada yang mau daftar, sebentar, ya. Saya ingin nambah sedikit aja. Ya. Kemarin itu saya baca ya, di Guangzhou itu buka Hermes ya, store, dan satu hari penjualannya itu 40 miliar rupiah, Pak. 40 miliar rupiah. Ya, 40 miliar rupiah. Menurut saya gila-gilaan. Itu mengalahkan rekor dunia sebelumnya. Dan itu terjadi di Guangzhou. Saya kok super yakin ya bahwa nantinya tour dan travel itu ada 2 layer, Pak. Yang super mahal akan laku, orang bilang daripada gua nggak bisa berangkat ya. Dan yang murah untuk mereka yang sekarang kesulitan terbang dan kepingin terbang satu lagi. Jadi 2 ini akan powerful. Itu pendapat saya. Jadi saya aja sudah bilang dengan istri ini berangkat lagi bisnis kelas lagi lah. Nggak mau lah, ngapain? Umum bisa terbang gitu ya. Jadi ada satu ketidakpuasan terhadap diri, nggak bisa terbang, pergi yang nikmat sekali gitu. Itu mungkin satu pikiran. Yang bawah juga begitu. Nah, saya merasa seminar juga begitu, Pak. Saya ingin bikin yang menurut saya masih terjangkau, kita jual Rp200.000. Terima kasih nih, tadi bicara dengan Pak Anton, dia akan bantukan saya menjual. Saya minta tolong dengan beliau, dengan timnya ya. Jadi 200.000, tapi kalau Anda mau supaya bisa interaksi dengan banyak, bisa tanya, bisa berapa, saya jual 800.000 gitu ya. Saya akan jual lagi yang harganya 4 juta, 5 juta. Serius ini ya. Itu nanti beda gitu. Jadi sebetulnya bukan kontennya yang berbeda, tetapi saya bicara dengan banyak orang. Kalau saya bicara dengan 300 orang, it's okay. Ya toh. Kalau saya hanya bicara dengan 24 orang selama sehari, ya saya harus charge lebih. Itu ekonomi yang normal sekali ya. Tapi seminar ini menurut saya jamin adalah seminar terbaik kami untuk memotivasi para karyawan dan para orang dan melihat celah-celah apa yang masih ada di zaman COVID-19 dan setelahnya, yang harus kita yakini bahwa saya mempunyai kekuatan yang cukup untuk merubah emosi saya, untuk merubah pikiran saya, dan mengambil sebuah keputusan untuk mengambil tindakan-tindakan positif yang bisa membuat kita jauh lebih sukses dibandingkan orang lain pada saat semuanya ini menjadi lebih baik. Keren. Pak, saya dapat kabar kemarin, tanggal 3 Mei, Papa, Mama, dan adik saya tinggal di Makau. Mereka memberi kabar bahwa mulai tanggal 3 Mei, turis dari China dan dari Hong Kong sudah boleh masuk ke Makau. Nah, saya baru tahu, Pak. Sudah boleh, ya. Dan itu kabar yang pertama. Kabar yang kedua adalah saya mengecek kepada teman-teman yang ada di China sana, bagaimana dengan liburan. Liburan 1 Mei, ini kan liburan di China ada 3. Satu adalah Spring Festival. Spring Festival itu adalah Imlek. Yang kedua adalah 1 Mei, Hari Buruh. Yang ketiga adalah 1 Oktober, kemerdekaan. Nah, yang satu pertama Imlek ini mereka nggak kemana-mana. Lalu sekarang 1 Mei dikurung kan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Begitu Mei dibuka, sebelumnya dibuka adalah 1 bulan hanya boleh di provinsi dulu, di kota sendiri. Jakarta cuma Jakarta, Guangzhou cuma Guangzhou, itu saja. Tapi mulai tanggal 1 Mei boleh dibuka ke mana-mana, ke kota yang lain. Waduh, Pak. Itu yang terjadi adalah sudah tidak ada physical distancing lagi, sudah tidak ada, nggak bisa, Pak, nggak bisa, Pak. Terlalu banyak. Itu yang mereka bilang, kalau minggu depan tidak terjadi second wave, tidak terjadi gelombang kedua, mereka akan buka lagi lebih jauh lagi. Nah, kalau lihat seperti begini,
Seru nih Pak, seru. Artinya yang tadi Bapak bilang, betul. Bahwa turis itu kaki gatel, kita mesti siap-siap aja udah. Walaupun beberapa prediksi menteri, kementerian, dan lain sebagainya, semua memprediksi adalah bahwa kita hanya akan bergerak di awal-awal Juli, Agustus, September, domestik. Mungkin adalah kita tidak dibuka, Pak. Keluar negerinya mungkin tidak dibuka. Itu. Tetapi di dalam negeri sudah jalan. Makanya saya mulai ancer-ancer sekarang. Positioning itu apa? Bikin kangen jalan-jalan gitu ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Dicekokin dulu, di brainwash dulu. Wah, gitu. Tapi setuju banget sih, Pak. Saya setuju banget bahwa kita aja nggak keluar sudah sebulan rasanya kayak kudu jengkel aja gitu ya. Sudah pusing saya, udah minggu udah jual keluar ya. Kemarin saya bilang, Jumat saya ke kantor lah gitu. Jadi sudah 2 minggu ini nggak ke kantor sama sekali. Ya udah, mau ke kantor nih, ada beberapa urusan yang harus dikerjakan. Tapi tetap menurut saya kita harus social distancing, harus jaga diri, harus pakai mask. Itu sebuah keharusan sebelum ditemukannya yang disebut dengan vaksin yang ada gitu. Itu saya kira tetap harus dijaga. Di Amerika aja restoran juga gitu. Jadi mungkin yang masuk cuma boleh 40%. Ya lalu orang harus pakai mask. Kalau orang ya seperti itulah. Kemarin di PP Land, di gift shop istri saya itu didatangi orang-orang Satpol PP kalau nggak salah ya. Jadi setelah mereka tahu bahwa kita tulis di depan, datang dengan perjanjian. Jadi menelpon dulu baru datang gitu ya. Lalu kita ada hand sanitizer, semua karyawan pakai ini, lalu menjaga social distancing, malah dipuji Pak. Ya ini bagus ini keren ini gini ya. Jadi akhirnya mereka tahu juga bahwa kita juga memperhatikan. Karena sebenarnya pemerintah itu tidak ingin ekonomi kita mati gitu loh. Ya, ini kan yang problem. Jadi kita ini dampak ekonominya luar biasa besarnya. Jadi tidak ada seorang pun yang menginginkan ini berkepanjangan. Cuma dijagalah supaya ini tidak menimbulkan gelombang kedua dan gelombang ketiga yang berikutnya. Itu aja ya. Menurut saya cukup optimis bahwa nanti menurut saya ini tentu nggak ada yang bisa mengetahui dengan benar ya. Di bulan-bulan 6 akhir lah, saya kok feeling sudah mulai agak rilis walaupun tidak penuh ya. Bulan-bulan 7 itu sudah mulai ekonomi akan jalan terus karena kita nggak bisa mati selama ini. Nah, yang menarik sebenarnya ketika saya berbicara tentang the power of you, justru kita ini harus menjaga 3 hal yang tadi saya bilang. 1, menjaga mindset kita, ya, pikiran kita, harus kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan agile learning, belajar dengan cepat, ya. Kita harus siap dengan uncertainty, ketidakpastian. Kita harus punya konsep strategis dan kita harus eksekusi dengan baik. Ya, ini secara pemikiran. Tapi secara emosi kita perlu jaga nih. Gimana jaga orang ini? Karena itu the power of you yang sesi pertama itu menjaga emosi juga supaya emosi kita mau berontak untuk mau menjadi lebih baik. Ya, ini secara emosi ya. Tetapi yang paling penting adalah secara tindakan. Apa yang Anda lakukan sehingga setelah selesai kami mampu menjaga emosi Anda, kami mampu membuat pikiran Anda lebih jernih, tetapi Anda yang harus mensuplai tindakan dan keputusan yang harus Anda ambil. Tetapi menurut saya, beberapa sahabat kami selesai acara membiaya saya, Pak San, keren banget deh, aku jadi tambah semangat. Ya harus begitu ya, karena kalau tidak, kita tidak punya alternatif lain kok. Seluruh dunia seperti ini, kalau kita juga komplain, lu mau apa? Ya toh. Saya punya satu saran, jangan dekat-dekat orang yang negatif saat ini. Ini juga disetujui oleh Pak Anton. Dia juga ngomong yang sama, ya toh. Kalau kita sama-sama positif gini ngomong, yang lain ketularan positif semua. Begitu Anda ngomong, aduh susahnya, aduh pusing kita, pusing. Minggirkan. Anda punya hak menentukan itu, gitu loh, ya. Dan kalau Anda ikut seminar kami tentang the power of you, saya yakin Anda akan lebih yakin bahwa Anda lebih perlu melihat ke dalam, menggedor diri kita untuk semangat menjadi lebih baik. Saya kira itu, Pak Anton. Keren, Pak, keren. Saya makanya senang sekali. Dan yang menarik lagi dari live ini adalah punya waktu 24 jam. Nanti saya akan rekam, supaya nanti rekaman ini saya bisa perpanjang lagi sebagai tools gitu ya. Supaya ke teman-teman tim saya juga bisa nyebar lagi. Tapi Pak,
The power of you adalah kembali kepada kita sendiri. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa mindset. Berapa susah sih Pak orang berubah mindsetnya Pak? Saya ngelihatnya kadang-kadang suka kesel sama orang yang ngeyel gitu Pak. Sama Pak, sama. Tapi memang yang paling susah itu merubah orang, Pak. Merubah orang ya. Kita tidak bisa mengajari Anda, ini loh caranya pagi bangun, ini tidak bisa ya. Yang saya ingin, ini satu kalimat yang menarik sekali ya. Kalau Anda mau mengajarkan orang untuk membuat perahu, jangan dibilangi caranya memilih kayu, caranya memotong, caranya memaku. Tapi ceritakanlah betapa indahnya laut itu. Dan betapa indahnya horizon ketika sore itu. Sehingga dia nanti dengan sendirinya akan tahu bagaimana caranya membuat perahu. Ya. Dan yang saya ingin lakukan sebenarnya lebih secara menceritakan secara betapa indahnya laut itu, sehingga nantinya Anda akan mencari jalan sendiri, tahu apa yang harus Anda lakukan di industri dan di bisnis Anda, gitu loh. Ya, ini menurut saya yang kunci yang penting. Tentu secara kerangka tahu bikin perahu harus seperti ini, tapi elemen terkunci dari kita bukannya Anda bagaimana caranya membuat perahu, tetapi betapa indahnya laut dan betapa hebatnya Anda sebagai manusia untuk pergi berlayar dan menikmati lautan itu. Dan itu yang saya ingin lebih banyak saya sharingkan kepada teman-teman sekalian di dalam acara tersebut. Ya, saya buka pertanyaan ya Pak, siapa tahu nanti ada yang tanya-tanya. Ya. Ini menarik Pak. Banyak teman-teman di sana ya toh ya. Jadi ya. Banyak yang keren-keren, saya senang sekali nih hari ini. Saya tadi lihat beberapa nama di sini. Mungkin mereka ya sudah bosen tanya sama Pak San ngomongnya itu gitu ya toh ya. 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 Pak. Jerry Pico ini saya kenal lucu Pak. Jadi Jerry Pico ini adalah orang yang suka main puppet, lalu main magic, main segala macam ya. Anak saya kelas 3 SD, itu saya undang dia ke Ciputra untuk ngomong Pak. Lalu anak saya waktu barusan ini saya minta lagi, sudah beda 20 tahun atau 15 tahun. Jadi senang sekali Jerry di tempat ya. Jerry hai. Ya. Yang lain-lain mungkin ada yang mau bertanya, monggo silakan ya. Pak, saya Pak Ronald jangan boleh tanya. Nah ini ada Pak Sony ya. Sony Hendarto ini juga orang keren Pak. Jadi beliau ini punya multiple companies ya. Sebagian adalah di Honda. Saya kebetulan kenal beliau karena saya mentraining Astra Honda Motor ya. Dan dia juga orang yang sangat keren, punya banyak sekali bisnis yang beraneka ragam ya. Sempat saya say hello setelah masa COVID ya. Surviving dengan cukup baik lah saya kira ya. Terus ada yang menarik Pak. Kemarin saya telepon Pak Mul ya, dia sedang di mana di Lampung atau di mana ngurusi kopinya. Kopi itu di seluruh Indonesia hanya turun 8% Pak. Ya. Tapi coffee shop itu turunnya bisa 85%. Tapi konsumsi kopi seluruh Indonesia hanya turun 7 sampai 8%. Jadi ada juga industri-industri yang masih cukup oke, Pak. Ya. Nah, Pak Ronald dengan saya ini suka belajar, Pak. Saya pernah bareng-bareng dengan Pak Ronald ke MIT dan ke Harvard, ya. Dan kemarin kebetulan saya bilang, Pak Ronald, aku pengen melok masterclass. Masterclass itu $180, buy one get one free. Ayo share yuk. Dia langsung bilang, oke Pak, 50-50. Jadi langsung sharing. Ternyata dia bohong sama saya, Pak. Dia nakalan. Saya dikasih gratis, Pak. Waduh, saya malu juga ini jadi utang sama Pak Ronald ini ya. Jadi ini dengan teman-teman ya. Jadi saya kira itu, saya kira cukup oke Pak, teman-teman banyak di sini. Saya terima kasih banyak juga atas waktunya dengan Pak Anton sudah bisa berbagi. Saya senang banget nih ya. Dan buat teman-teman kita bisa punya waktu 3,5 jam. Saya yakin 3,5 jam itu Anda akan terpaksa duduk terus dan menikmati. Dan saya yakin Anda masuk di sini 3,5 jam sebelumnya dan Anda keluar di sini 3,5 jam kemudian. Saya yakin Anda sudah melakukan transformasi diri yang cukup baik dan akan membuat Anda menjadi manusia yang lebih bersemangat untuk bekerja, mengerjakan hal yang terbaik yang Anda bisa, mentransformasikan diri Anda, sehingga Anda bisa menjadi pemenang di dalam peperangan yang baru nanti ketika COVID-19 sudah mulai hilang ataupun sudah lewat ya. Ini butuh dilakukan sekarang. Kenapa sekarang? Karena persiapan terbaik sebenarnya adalah kemarin ya. Tapi karena kemarin belum siap-siap ya, kesempatan terbaik berikutnya ya hari ini ya. Atau 2 hari lagi kalau ikut seminar saya The Power of You.
Ini orang sales kan mulutnya leceh, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Saya terima kasih. Ya, Saya terima kasih atas waktunya, salam buat Pak Anton. anak-anak, salam buat Ibu. Thank you, Pak. Ya, Bye-bye. thank you. Bye. Bye. Ya.